Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Udah bangun ya jam segini. Biasanya kita ada di sekolah, cuman hari ini ke depan, 2 minggu ke depan kita belajar di rumah masing-masing. Tapi ingat, tetap belajar. Jam efektif hanya dipindahkan dari sekolah ke rumah saja ya. Hari ini sesuai jadwal, Ibu mau ngasih materi matematika nih. Nanti kalian pelajari, boleh dibantu dengan orang tua, bukunya disiapkan, semua alat tulisnya disiapkan, tugasnya nanti dikerjakan. Hari ini langsung dikumpulkan ke ibu juga ya. Udah siap buku matematikanya? Kalau udah siap, silahkan kita buka bareng-bareng yuk. Matematika terakhir kemarin PTS, ibu sudah kasih soal mengenai volume kubus balok dengan jaring-jaringnya. Jadi hari ini matematika materinya kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang statistika. Nah, ada di bab 3, yaitu tentang pengumpulan data, penyajian data. Yuk dibuka bukunya halaman 33. Jadi kali ini materinya adalah tentang statistika atau pengumpulan dan penyajian data. Statistika ini adalah ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan dan menyajikan data. Materinya sangat mudah. Tentang statistika ini kalian cuman harus bisa perkalian, menguasai pembagian, itu sudah cukup. Dan angka-angka yang kita gunakan dalam statistika adalah angka-angka bilangan asli. Jadi gak perlu takut ada koma, gak perlu takut ada 0, atau ada pecahan dan lain sebagainya. Hanya ingat, cara membagi dan mengali bilangan atau data harus teliti agar didapatkan data yang sesuai ya. Boleh dibaca dulu di sini. Ada beberapa cara untuk melakukan atau untuk mendapatkan data yang kita butuhkan, yaitu yang pertama dengan cara penelitian, kemudian wawancara, kemudian polling atau angket, kemudian yang terakhir menggunakan perhitungan langsung. Ini adalah teknik atau cara yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan data yang kalian inginkan. Contoh misalnya, seseorang diperintahkan untuk mengumpulkan data tinggi siswa kelas 5, seluruh kelas 5 misalnya. Nah, kalian boleh pilih mau pakai cara penelitian, mau pakai cara wawancara, mau pakai polling atau angket, mau pakai perhitungan secara langsung juga boleh. Mau pakai wawancara langsung, misalnya ditanya di data siapa namanya, kemudian berapa tingginya dan lain sebagainya. Terus nanti kalian dapat berapa data, kemudian kumpulkan datanya. Nah, di sini ada contoh, misal data yang ingin kalian kumpulkan yang pertama adalah tinggi badan siswa kelas 5. Nah, caranya bagaimana? Misal kamu bisa menggunakan polling. Polling itu siapa yang contoh begini. Di kelas 5 yang tingginya sekitar 100 sampai 150 cm ada berapa orang misalnya. Atau yang kedua, ingin mencari data guru favorit di SD Mentari. Tuliskan misalnya dari 100 orang atau dari 50 siswa yang menuliskan nama-nama guru favoritnya, nanti kalian kumpulkan datanya. Misalnya guru A ada berapa orang, guru B ada berapa orang, guru C ada berapa orang, dan seterusnya, seperti itu ya. Itu adalah cara mengumpulkan datanya saja. Nah, untuk penyajian datanya, nanti setelah kalian data kumpulkan, sudah didapatkan data, contoh tadi ya, tinggi siswa kelas 5 misalnya udah didapat nih, dari 50 siswa tingginya sekian-sekian, berbeda-beda. Nah, kalau kalian sudah dapatkan datanya, baru kita sajikan datanya. Untuk menyajikan data, kita dapat menggunakan beberapa penyajian. Jadi tidak harus selalu melulu begitu untuk menyajikan data dalam statistika. Tapi ada beberapa. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tabel frekuensi. Tabel frekuensi. Nah, yang ini contoh tabel frekuensinya. Di sini pertama kamu harus mengurutkan data
yang kamu peroleh dulu, diurutkan dulu datanya. Misal contoh ini ada nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nilai ulangannya itu ada kisaran 8, 7, 5, 6. Berarti di sini siswanya ada berapa? Kita hitung. Semua data dari sini sampai sini ini berdasarkan jumlah siswa yang ada. Berarti kalau ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 40 siswa. Ada 40 siswa di sini. Nah, semua datanya kalian tuliskan dalam tabel frekuensi. Ini nilai anak ke-1 A sampai Z ini 40, siswa 1 sampai siswa 40 ini nilainya segini. Setelah nilainya diperoleh, kemudian nanti kamu urutkan nilainya. Ini kan belum berurutan nilainya nih dari 8, 7, 5, 6, masih belum berurutan dari kecil sampai besar. Nah, setelah didapatkan, kalian urutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Jadi nanti kelihatan yang dapat nilai 5 berapa orang, yang dapat nilai 6 berapa orang, 7 berapa orang, 8 sampai 10-nya berapa orang. Sampai dijumlah semuanya harus ada 40 siswa. Semuanya harus ada 40 siswa. Jadi dari sini kamu urutkan ke bawah sampai nilai terkecil sampai nilai tertinggi. Kalau sudah diurutkan begini, barulah masuk ke tabel frekuensi. Yang mana yang disebut tabel frekuensi? Ini adalah tabel frekuensi. Jadi yang ini tabel frekuensi itu. Nilai 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 didapatkan dari hasil pendataan. Nilainya kan hanya kisaran 5 sampai 10. Kenapa di sini nggak ditulis nilai 1, 2, 3? Karena dari data yang didapatkan tidak ada nilai 1, tidak ada nilai 2, tidak ada nilai 3. Maka nilai 5 sampai 10 lah yang dimasukkan ke dalam tabel frekuensi. Di sini nilai 5 sudah berurutan ya. Ini harus sudah diurutkan. Nggak boleh di sini 6, di sini 10, di sini 5, misalnya begitu. Nggak boleh. Tapi harus diurutkan agar nanti pengambilan datanya mudah. Ini nilai 5, nilai 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada turus. Turus itu maksudnya adalah banyak siswa yang mendapatkan nilai 5 berapa orang, banyak siswa yang mendapatkan nilai 6 berapa orang, dan banyak siswa yang mendapatkan nilai 7 sampai 10 berapa orang. Nah, di sini turusnya, turus itu jumlahnya. Ini dapat nilai 5 ada 2. Kita lihat di data yang di atas. Betul tidak ada 2? Ini 1, 2. Jadi betul, nilai banyak siswa yang mendapatkan nilai 5 adalah 2. Kemudian nah di sini ditulis dalam nominalnya dalam bentuk 2. Kemudian yang nilai 6, turusnya 9. Betul tidak ada 9 yang nilai 6? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isi 9. Nah, kayak gitu itu untuk penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Gampang kan? Jadi nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin pusing, tinggal baca. Nanti kalian latihan sendiri, cari datanya berapa, masukin ke tabel frekuensi ya. Ini 40 apa ini? 40 ini adalah jumlah siswa. Jadi yang dapat nilai 10 2 orang, 9 6 orang, 8 10 orang, 7 11 orang, 6 9 orang, 5 2 orang. Ini semuanya adalah jumlah siswa. Nah, dari sini jumlah siswanya harus sesuai dengan data yang dikumpulkan. Kalau data tadi yang dikumpulkan ada 50 siswa, jumlah banyak siswa di sini harus mencapai 50. Nggak boleh kurang 1 atau nggak boleh lebih 1. Harus pas 50 karena jumlah siswa di sini berdasarkan data yang kalian kumpulkan. Nah, jadi itu cara penyajian data menggunakan tabel frekuensi. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, kita bisa menyajikan data yang sudah kita dapatkan itu yaitu dengan menggunakan piktogram. Piktogram atau diagram gambar. Namanya aja diagram gambar ya, berarti penyajian diagramnya atau penyajian datanya disajikan dalam bentuk gambar seperti ini. Ini masih contoh yang tadi. Jika gambar satu orang ini mewakili satu orang, maka data di atas, data yang ini maksudnya ya, data nilai yang ini dapat disajikan menggunakan piktogram atau diagram gambar sebagai berikut. Nah, ini yang nilainya 5, berarti ada 2 kepala. Karena satu kepala ini mewakili satu orang, berarti kalau 1, 2, berarti 2 orang.
Tapi kalau dalam keterangannya, bila satu gambar ini mewakili 2 orang, misal kalau di sini ada 2 berarti artinya 4, tinggal dikali saja. Jadi untuk yang piktogram ini gambarnya harus disesuaikan dengan keterangan. Jadi dibaca dulu keterangannya di situ. Kalau satu orang ini mewakili 5 orang, kalau satu gambar mewakili 5 orang, berarti 2 gambar yaitu ada 10 orang. Nah, ini kebetulan satu gambar mewakili 1 orang. Artinya nilai 5 ada 2 orang. Nilai 6 ada, tinggal hitung gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang dan seterusnya sampai nanti di jumlah piktogramnya atau di jumlah orang yang ada di sini, ini jumlahnya harus sama sesuai dengan data, yaitu 40 orang jumlahnya gitu ya. Yang ketiga, penyajian data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, kalau diagram batang ini disajikan setelah menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi yang tadi. Jadi untuk memudahkan pengerjaan, sebelum membuat diagram batang seperti ini, kalian buat dulu tabel frekuensinya. Dilihat. Jadi nanti membuat diagram batang, membuat keterangan atau membuat nilai dalam diagram batang seperti ini, bisa kalian langsung lihat ke tabel frekuensinya ya. Diagram batang ini terbagi menjadi 2. Ada diagram batang yang bentuknya tegak ke atas seperti ini. Ini tegaknya arahnya ke atas. Jadi di sini ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini ada jumlah siswanya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk membuat jumlah siswanya sampai atas tidak usah sampai 40 siswa ke atas karena terlalu banyak. Dilihat saja di sini di tabel frekuensinya. Jumlah terbanyak itu berapa? Jumlah terbanyak siswa yang mendapatkan nilai itu berapa? Di sini ada 11 yang paling banyak itu. Nah, biar gampang kalian buat aja jumlah siswanya 1 sampai dengan 11 boleh, atau sampai 12 dilebihi 1 juga boleh, tidak masalah. Tapi jangan terlalu banyak sampai 40 misalnya, nggak usah. Cukup sampai jumlah siswa atau banyak siswa yang mendapatkan nilai terbanyak saja. Jadi paling banyak dapat nilainya 11, udah cukup sampai 11 juga, sampai sini sebetulnya sudah cukup. Tapi khawatir ada kelebihan, bisa kalian lebihi 1 atau sampai 15 juga boleh. Jadi nanti kelihatan. Di sini nilainya berapa? Yang dapat nilai 5. Tinggi diagramnya sampai angka 2. Nah, di sini ada keterangan banyak siswa, di sini ada keterangan banyak siswa. Ini artinya menunjukkan nilai 5 didapatkan oleh sebanyak 2 siswa, artinya seperti itu. Kemudian ini nilai 6, kita lihat nilai 6 sampai angka berapa? 9. Oh, berarti yang mendapatkan nilai 6 banyak siswanya ada 9. Nilai 7, lihat datanya sampai angka 11. Oh, berarti yang mendapatkan nilai 7 ada banyak siswanya yaitu 11 orang. Seperti itu. Itu namanya diagram batang tegak. Jadi bisa dilihat ya, dari diagram batang tegak ini bisa kelihatan oleh kita. Oh, kira-kira yang paling tinggi berarti itu adalah nilai terbanyak. Dan nilai yang paling batang yang paling pendek di sini atau batang yang paling rendah berarti itu adalah nilai yang didapatkannya paling sedikit, seperti itu. Jadi bisa langsung kelihatan dari diagram batang ini. Ini namanya diagram batang tegak. Kemudian yang kedua yaitu ada diagram batang datar. Datar seperti apa? Sama saja, hanya posisinya yang diubah. Yang ini asalnya nilainya berada di bawah. Nilainya berada di bawah. Kemudian ini garis, kalau bisa dikatakan kita sebut saja ini garis X, yang ini garis Y. Jadi yang garis horizontal ini garis X, yang garis vertikal ini adalah garis Y ya. Nah, yang horizontal ini nilai asalnya diganti dengan banyak siswa. Jadi yang asal posisinya di vertikal berubah ke horizontal, yang asal posisinya di horizontal berubah ke vertikal. Itu saja perbedaannya. Kemudian posisi batangnya menyesuaikan. Nilai 5 di sini ada berapa orang? 2. Berarti batangnya hanya sampai ke angka 2. Nilai 6 ada berapa orang di sini? Lihat ada 9. Oh, berarti batangnya hanya sampai ke angka 9. Hanya posisi saja dijungkir balik.
Asalnya horizontal, yang horizontal jadi vertikal, asalnya yang vertikal berubah jadi horizontal. Itu adalah diagram batang. Jadi nanti kalian boleh pilih, mau pakai diagram batang tegak? Boleh. Mau pakai diagram batang juga boleh banget. Yang dua-duanya sama aja. Hanya untuk menyajikan diagram atau menyajikan data dalam bentuk dua diagram ini, kalian harus buat dulu yang namanya tabel frekuensi agar memudahkan nanti terlihat nilai yang mendapatkan nilai sekian-sekian, banyak siswanya sekian. Jadi dari dua tabel ini, dari dua kolom ini bisa langsung diambil, masukkan ke garis horizontal, pilih yang mana, masukkan ke garis vertikal mau yang mana. Diagram tegak atau diagram datar sama saja ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah diagram garis. Dari mana kita bisa melihat ini adalah diagram garis? Diagram garis itu adalah bentuk diagram yang dinyatakan dalam sebuah garis. Jadi perhatikan di sini. Semua titik-titiknya dihubungkan oleh garis. Nah, ini dia disebut dengan diagram garis. Nah, untuk diagram garis ini contoh datanya berubah ya. Contoh datanya tidak menggunakan data yang ada di tabel tadi, tapi menggunakan contoh data yang lain, tapi sama saja. Boleh nggak kalau pakai contoh data yang ada di tabel tadi? Boleh. Nah, sekarang Ibu akan buat contoh diagram batang contoh diagram garis yang sesuai dengan tabel frekuensi yang tadi. Nah, ini contoh adalah diagram garis yang Ibu buat ya. Di sini sudah ada nilai turus banyak siswa dalam bentuk tabel frekuensi. Ibu sudah buat tabel frekuensinya seperti tadi. Kemudian kita sajikan ke dalam diagram garis seperti ini. Ini nilainya untuk garis X atau horizontal, atau mau simpan di sini nilainya boleh, sama saja. Ibu simpan nilai di garis horizontal, kemudian banyak siswanya di garis yang vertikal ke atas. Nah, di sini kita tandai nilai 5 ada 2 siswa, 6 ada 9 siswa, nilai 7 ada 11 siswa dan seterusnya. Kemudian dikasih garis titik-titik seperti ini, dikasih titik-titik potong-potong seperti ini, garis potong biar terlihat lurus. 5 ini ada di garis mana, 6 ada di garis mana, 7 ada di garis mana, jadi terlihat ya seperti itu. Nah, kalau sudah dibuat titik-titik seperti ini, tinggal nanti ditarik. Dari mana diagram garisnya? Kita tarik saja, hubungkan antara titik satu dengan titik yang lain. Tinggal hubungkan saja. Dari sini kita hubungkan ke nilai 6. Dari sini kita hubungkan ke atas. Ini bagusnya pakai penggaris ya, karena Ibu penggarisnya nggak ada, jadi Ibu langsung menggaris. Nanti kalian kalau mengerjakan soal jangan lupa pakai penggaris yang rapih ya. Ini hubungkan lagi ke sini, ini hubungkan, dan ini hubungkan lagi ke nilai 10. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Ini yang dinamakan dengan diagram garis. Jadi gampang, sekali lagi tinggal kalian buat bentuk pola diagramnya seperti ini, kemudian tandai di titik mana saja, dibuat lurus posisinya. Nilai 5 kalau ada di 2 ya titiknya harus lurus dengan posisi X 5, Y-nya 2, jadi harus lurus. Oh, berarti nilai 5 ada 2 siswa, posisinya harus lurus. Jangan nilai 5 di datanya ada 2 siswa tapi kalian menyimpan titik tengah-tengah antara 2 dan 3. Kalau itu nanti nilainya bukan lagi 2, nilai Y-nya, melainkan 2,5. Atau nanti ini geser sedikit ke atas, itu pun nanti nilai Y-nya bukan lagi 2 tapi nanti jadi berubah jadi 3. Nah, itu tidak sesuai. Jadi kesesuaiannya bisa dilihat dari garis ini. Nah, garis yang ini nilai 5, kalian kasih garis potong-potong, kemudian X-nya di 5, garis potong-potong Y-nya di 2. Oh, jadi nilai 5 ada 2 orang. Seperti itu ya. Kalau yang tidak paham, kalau yang tidak mengerti, boleh silahkan langsung japri tanyakan ke Ibu. Atau mau chat di grup, boleh langsung tanyakan ke Ibu, nanti Ibu jawab. Silahkan kerjakan, dilihat materinya, dipelajari baik-baik bersama orang tua, boleh didampingi orang tua. Didampingi lebih bagus ya, jangan nanti setelah mengerjakan tugas atau setelah melihat video materinya malah HP-nya dipakai untuk main games. Ya, tunda dulu main gamesnya. Nanti kalau sudah semua selesai, kalian baca ulang boleh, kemudian nanti kalian kaji ulang.
Ibu kasih tugas, ini bukan tugas kelompok, diubah jadi tugas mandiri. Silahkan kumpulkan data teman sekelas. Kemudian salin data tersebut dalam kolom ini. Data apa yang dikumpulkan? Tinggi badan saja atau data berat badan, jangan tinggi badan. Data berat badan dalam satuan kilogram. Silahkan, karena ini kondisinya memang sulit untuk saling bertanya antar teman, jadi kalian boleh mengarang sendiri berat badan teman kalian berapa. Berarti jumlah siswa kelas 5 seluruhnya ada 15 orang. Nanti kalian buat banyak siswa di sininya, terserah datanya mau mengumpulkan 15 orang boleh atau membuat data sendiri sebanyak yang kalian mau juga boleh. Yang jelas ini nanti dikerjakan, buatlah ke dalam tabel frekuensi. Di sini berarti berat ya, berat badan. Nanti buat ke dalam tabel frekuensi. Setelah dibuat ke dalam tabel frekuensi, sajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batangnya boleh kalian pilih. Boleh diagram batang tegak atau diagram batang datar. Boleh salah satu saja, tidak usah dua-duanya. Pilih salah satu saja. Nah, atau boleh disajikan di sini langsung. Di sini sudah ada diagram batang tegak, di sini sudah ada diagram batang mendatarnya, atau sajikan saja langsung dua-duanya ya. Nanti sudah selesai, difotokan, kemudian kirim ke WhatsApp Ibu. Selamat mengerjakan tugas semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.